Saudara-saudari, salam. Hari ini kita melihat 1 Raja-Raja pasal 7. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Di pasal ke-7, terusan dari pasal ke-6. Dari pasal ke-6 ayat ke-8 mulai sampai di pasal ke-7. Masuk pada pasal ke-7. Di pasal sebelumnya kita mengatakan bahwa membangun bait suci itu penting, tetapi yang paling penting adalah mengikuti Tuhan. Di ayat ke-6, ayat 1 sampai dengan 13 diawali dengan Salomo tidaklah begitu baik. Dia terlebih dahulu mengambil putri Firaun menjadi istrinya. Ini juga bukan istrinya yang pertama. Dia menggunakan kekerajaannya karena pada masa itu Mesir sangat berkuasa dan punya pengaruh, sehingga dengan mengadakan hubungan antara kerajaan. Dia mengandalkan Tuhan atau mengandalkan dunia. Dia mengandalkan dunia, walaupun dia meminta hikmat dari Tuhan. Dibilang di masa muda tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan untuk menghakimi mereka, menuntun mereka, harus punya hikmat. Jadi Tuhan memberi dia hati yang bijaksana dan berhikmat. Di situ saya melihat Tuhan sangat meneguhkan dia. Tuhan menampakkan diri padanya, walaupun dia melakukan tidak begitu baik, tetapi Tuhan tetap berkenan kepadanya dan meneguhkan dia. Di sini saya membagikan walaupun orang tidak sempurna, tetapi Tuhan bisa memakai. Kita melihat dia mendirikan bait suci, dia mulai bangkit dan untuk membangun bait suci. Di masa tahun keempat dia memulai pekerjaannya. Sudah terlambat, tetapi Tuhan tetap berkenan kepadanya. Jadi seluruh dalam membangun bait suci, dia menggunakan 7,5 tahun. Di antaranya Tuhan juga berfirman kepadanya. Firman Tuhan ada padanya. Jika engkau hidup menurut ketetapanku, melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepada yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Ya, ini bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Yaitu di ayat 11 pasal 6 dimulai firman, datanglah firman Tuhan kepada Salomo mengenai rumah yang sedang didirikan untuk Tuhan. Tuhan menguatkan akan pembangunan bait suci ini. Tuhan berfirman, yaitu yang rumah bait suci yang diperkenankan setelah Raja Salomo menjadi raja. Bait suci ini adalah Tuhan yang berkenan. Setelah di antara mendirikan bait suci, Tuhan berfirman kepadanya. Kemudian kita melihat di ayat ke-6 yang terakhir,
Di ayat 37 pada tahun yang keempat, dasar bulan Jiv, diletakkan dasar rumah Tuhan. Ini diterangkan sekali lagi. Bulan keempat, diletakkannya dasar rumah Tuhan. Dan pada tahun yang ke-11 pada bulan Jul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagiannya sesuai dengan rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi dia mendirikan rumah itu 7 tahun. Jadi 7 tahun setengah selesai. Yang kita harapkan di pasal ke-7 ini apa? Setelah setelah bait suci selesai didirikan, bagaimana dengan perkakas barang-barang dalam bait suci? Kalau mendirikan kemah suci, di situ ada kandil-kandil, ada tabut, ada meja sesajian, lampu, dan lain-lain. Masih ada segala sesuatunya, pembasuh, bokor-bokor, masih banyak lagi barang-barang untuk tempat bait suci. Seharusnya diawali dengan di pasal ke-7 mencatat masalah ini. Tetapi di pasal ke-7 diawali dengan ada persimpangan. Di awal dikatakan dia mendirikan bait suci, ada Tuhan berfirman pada dia dan meneguhkan dia. Tetapi di pasal ke-7 ada persimpangan ini. Bagi saya melihat, saya membaca pasal ini, memang di dalam Tuhan bagi dia memang tanda silang-silang semua. Di ayat pasal ke-7 sampai ayat 12 itu adalah tanda silang bagi hidup Salomo. Dia melakukan tidaklah baik, dia menghentikan pekerjaan dari rumah suci, bait suci, menghentikan catatan bagi bait suci. Di awal pasal ke-7 di situ diterangkan. Di ayat ke-6 dia menuliskan tentang mendirikan bait suci, selesai dikerjakan rumah itu. Memang benar di pasal ke-6 dikatakan selesai sudah rumah itu didirikan, tetapi banyak barang-barang yang belum selesai didirikan, yaitu perkakas-perkakas bagi bait suci. Dia cuma mendirikan bagian luar dan dalam, bangunan emas, kayu aras, batu-batuan. Di bagian dalam rumah sudah dikerjakan, selesai. Menggunakan 7 tahun setengah. Seharusnya di situ ada tertulis tentang perkakas-perkakas bagi barang bait suci. Memang ada kerup-kerup, tetapi belum sempurna. Ditulis bait suci setelah selesai dikerjakan, tetapi belum sempurna. Tetapi di pasal ke-7 ditulis ayat 1 sampai dengan 11. Saya memberikan tema Salomo mendirikan istananya sendiri, membangun dengan besar-besaran. Pekerjaannya mendirikan istananya lebih besar, lebih banyak daripada bait suci. Kita melihat yang saya utamakan menerang ayat 1 sampai dengan 12, yaitu
tanda silang bagi Salomo. Kemudian dari pasal 13 dan seterusnya baru terusan dari pasal 6 ayat 38, yaitu benda-benda bait suci, logam bait suci. Jadi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 itu pemasukan yang memutus antara pasal ke-6 38 ini dalam mendirikan bait suci. Jadi kita melihat ayat 1 sampai dengan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2. Salomo mendirikan istana sampai 13 tahun lamanya, baru selesai seluruh rumah itu. Ia mendirikan gedung hutan Lebanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dan ganja kayu aras di atas tiang itu. Salomo mendirikan bagi dirinya sendiri istana dengan besar-besaran. Sebelum nama Salomo di pasal ke-7 ini seharusnya ditambah tetapi Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun namanya. Di situ seharusnya ada tetapi. Mendiri istananya sendiri. Istana Salomo mendirikan istana 13 tahun namanya. Tetapi Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun namanya. Kemudian tanda koma, barulah selesai seluruh istana itu. Istana ini ada 2 kali muncul. Mendirikan istananya 13 tahun namanya. Dan 13 tahun namanya baru selesai. Di sini kan dikatakan he finished all house, yaitu baru selesai seluruh istananya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Saya akan melihat Salomo mendirikan baginya istananya. Istana ini di Yerusalem. Dia tinggal di Yerusalem. Dia sendiri mendirikan istananya di Yerusalem 13 tahun namanya. Di sini juga Salomo mendirikan istananya lebih dari 1. Kalau kamu melihat terus akan bisa terlihat. Di sini dikatakan mendiri istananya sendiri 13 tahun namanya. 13 tahun ini hanya untuk istana yang di Yerusalem atau yang ditambah dengan yang lain yang berikutnya. Di sini ada satu pertanyaan. Kita melihat 13 tahun ini meliputi semua. Tetapi pada saat dengan teliti membaca, saya merasa itu bukan. Yang ia lakukan, yang didirikan itu hanya tertuju pada Yerusalem yang 13 tahun itu.
Di sini dikatakan dia mendirikan hutan Lebanon, gedung hutan Lebanon, yaitu gedung hutan Lebanon. Itu lebih lihai lagi. 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar kayu aras dengan ganjar kayu ara di atas tiang itu. Seluruh gedung itu panjangnya 100 hasta. Lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Kita melihat gedung ini dibandingkan dengan Bait Suci. Bait Suci tinggi 30 hasta, panjang 60 hasta. Di sini panjang 100 hasta. Lebarnya Bait Suci cuma 20 hasta. Di sini gedung ini dibangun 30 hasta. Ini tingginya sama, tetapi panjang di sini lebih panjang 40 hasta daripada Bait Suci. Lebih panjang dari Bait Suci. Bait Suci 60 hasta termasuk ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Bait Suci dibandingkan dengan gedung hutan Lebanon tidak cukup panjang, lebar. Di sini 50 hasta lebarnya. Bait Suci cuma 20. Ada 1 kali lipat lebih. Tinggi sama. Memang tinggi. Di sini pada masa pembuangan, pada saat semua sadar, orang Israel sadar, melihat sejarah dari Israel, dinasti Salomo, masa zaman Daud dan Salomo, masa kejayaan Israel. Tetapi sesudah itu negara mereka pecah. Setelah Raja Salomo mulai pecah, terus menuju pada keruntuhan, kemudian dijajah, kemudian di pembuangan, kemudian dihapuskan. Hanya tinggal kerajaan Yahuda 11 tahun. Mungkin lebih dari itu. Kemudian juga di pembuangan, dijajah dan dibawa ke pembuangan. Setelah mereka runtuh, mereka menyadari mengapa kerajaan Salomo tidak bisa terus berjalan. Daud ada Salomo yang naik. Setelah Salomo, Rehabeam. Mengapa bisa jadi demikian? Mengapa Rehabeam bisa demikian? Terus makin merosot. Walaupun ada kejayaan, tetapi apa yang Tuhan beritahu kepada kita tentang dari Israel ini? Di sini kita harus memahami Israel, melihat sejarah negara mereka. Mereka tahu itu kerajaan mereka diawali oleh dari Tuhan, dari Musa,
Abraham sampai pada Musa, memilih Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Kemudian Yosua, Tuhan ingin menjadi raja bagi mereka, tetapi pada zaman Samuel mereka ingin punya raja sendiri. Kemudian Tuhan, kalau kalian ingin punya seperti negara lain punya raja, Tuhan bilang oke, saya akan menutupi segalanya. Yang penting kamu harus mendengar akan ketetapanku. Tetapi seterusnya mereka tidak bisa, tidak sanggup. Kita melihat siapa yang menjadi raja Israel. Pertama, Saul. Saul tidak sanggup, kemudian memilih Daud. Ini adalah yang berkenan bagi Tuhan. Tetapi di situ juga masih banyak masalah. Dia juga termasuk melakukan yang baik. Tetap kemudian sampai Raja Salomo. Bagaimana dengan Salomo? Terus melihat Israel, melihat kerajaan dari Israel ada di tangannya dan mendirikan kerajaan Israel yang menunjukkan kehendak Tuhan. Kita melihat dari sejarah dari Israel, mereka harus melihat bagaimana pimpinan dari Tuhan, bukan melihat orang bagaimana, sikap orang bagaimana. Kita harus sadar, kita hari ini kita harus terus berjalan. Walaupun dalam pembuangan Tuhan berjanji kita akan dikembalikan, kita harus bertobat. Apa yang harus kita lakukan di tempat situ, di tempat pembuangan situ mereka merenungkan kembali dan sadar bahwa semua ada di tangan Tuhan. Melewati sejarah dari Israel, melihat bagaimana percayaan kepada Tuhan dan kelemahan manusia, sehingga juga menjadi bagi kita bagaimana kita berjalan dalam mengikuti kehendak Tuhan. Salomo mendirikan bait suci itu penting, tetapi mengikuti Tuhan itu lebih penting. Dalam mendirikan bait suci, Tuhan menepati janji kepadanya, tetapi di situ yang dia mendirikan istananya, menggunakan sendiri rantangannya, apa itu semua itu adalah juga petunjuk dari Tuhan, dan Tuhan memeteraikannya? Tidak ada. Di sini dia mendirikan istananya sendiri, adalah rencananya sendiri, sehingga memutuskan pendirian dari bait suci, karena barang-barang perkakas untuk bait suci juga belum ada. Rupanya di sini sejarah mencatat bahwa Salomo mendirikan istananya lebih megah daripada mendirikan bait suci. Di pasal ke-7 diawali, Salomo mendirikan istananya 13 tahun namanya. Seharusnya di depan Salomo ada, tetapi Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun namanya. Hanya mendirikan istananya sendiri 13 tahun namanya. Di situ mereka benar-benar bertobat. Rupanya kita hanya untuk diri kita sendiri. Sesungguhnya kita berkata kita melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Dan juga di situ gendung di hutan Lebanon dibandingkan dengan bait suci, besar sekali perbedaannya. Lagi pula bukan hanya satu gedung istana yang didirikannya. Di pasal ke-7 ayat kedua, ia mendirikan mendirikan gedung hutan Lebanon. Di situ sebenarnya juga ada pula ia mendirikan gedung hutan Lebanon.
Di sini tidak dikatakan berapa lama. Saya merasa 13 tahun ini tidak termasuk gedung hutan Lebanon ini. Mendiri istananya sendiri 13 tahun. Mendirikan gedung hutan Lebanon tidak tahu berapa lama. Gedung ini lebih besar dibandingkan dengan bait suci. Karena keterbatasan waktu kita loncat 3, 4, 5, 6 itu bagian dari gedung itu, gedung hutan Lebanon. Di situ 100 panjangnya gedung itu. Di situ ada 45 jumlahnya, 15 sejajar dari kayu aras. Di situ ada tiang 3 jajar tiang aras. Di situ di sini ada 45 jumlah di 15 sejajar. Sini panjang 50, 100 panjang, 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebar 50 hasta dibagi dari 3. Jadi di situ setiap baris ada 15 balok-balok melintang. Di begitu tinggi ada 3 jajar jendela berbidai berhadapan. Pertama dia mendirikan Yerusalem, istana Yerusalem, kemudian mendirikan gedung hutan Lebanon. Ketiga, mendirikan pula balai Saka. Di situ 50 hasta panjangnya, 30 hasta lebarnya, dan 30 hasta lebarnya. Dan juga di itu ada tangga di depannya. Di situ di 150 hasta dari gedung Lebanon ini masih didirikan lagi balai yang lainnya, itu lebih besar lagi daripada bait suci. Di dalam gedung itu masih ada 50 hasta panjangnya, 30 hasta lebarnya, itu ada balai-balai. Dan juga di situ ada balai singgasana dan juga balai pengadilan. Di dalam dan luar juga ada balai. Di sini bersama ini adalah gedung yang ketiga, yaitu istana, balai, gedung, kemudian balai-balai. Mungkin balai ini di depannya gedung. Di ayat keempat di situ kita lihat, di situ ada bangunan yang keempat, yaitu balai singgasana untuk memutuskan hukum. Balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai balok ke langit-langit. Ini keempat.
Selain di situ ada balai pengadilan. Di depannya di situ ada balai singgasana untuk memutuskan hukum. Kemudian gedung kelima yaitu gedung kediamannya sendiri di pelantaran yang lain. Lebih dalam dari balai itu. Ini susah untuk dijelaskan. Di ayat sini saya tadi pagi belum begitu lama meneliti, belum jelas, dan saya mengambil keputusan di sini adalah rumah tersendiri yang terpisah, yaitu tempat tinggalnya sendiri. Jadi dia tidak tinggal di istana yang besar. Gedung yang besar itu untuk apa? Itu digunakan untuk menjamu tamu, menerima tamu-tamu dari negara asing rapat, atau di situ mengadakan bermacam-macam sarana untuk yang lain. Tetapi dia sendiri mempunyai tempat tinggalnya sendiri yang dekat dari balai singgasananya, tempat kerjanya. Dia punya tempat kerjanya sendiri untuk memutuskan penghukuman. Lebih dalam dari balai suci sama buatannya. Dan juga di situ dikatakan juga sebuah gedung yang sama dengan balai itu. Di sini dia punya gedung, dia punya tempat kerjanya sendiri, dan punya tempat tinggalnya sendiri. Ini yang kelima. Gedung yang dibangun keenam yaitu dia mendirikan sebuah gedung bagi istrinya anak Fir'aun. Di tempat kediamannya dia mendirikan lagi bagi anak Fir'aun gedung yang terpisah. Jadi di situ dia mendirikannya bagi istrinya. Di sini 6. Semua gedung-gedung yang dipasang ini itu dikatakan tembok itu dari semua dibuat dari batu yang mahal, yang sesuai dengan batu pahat gergaji dengan gergaji dari dalam, dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Dasar gedung juga juga digunakan batu-batu yang mahal, sangat besar, sangat mahal. Ayat ke-10 dikatakan bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Di sini ada muncul 3 kali kata batu yang mahal, dan di ayat 13 sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikianlah sekeliling pelataran dan rumah Tuhan dan balainya. Di sini mendirikan bait suci, di situ ada bait suci, ada batu. Di sini mendirikan istana tidak ada
bunyi-bunyian pahatan. Di sini Salomo mendirikan istananya, gedung-gedungnya sendiri. Di situ juga dikatakan bahwa menggunakan yang sangat batu-batu yang sangat mahal. Seperti yang dikatakan di ayat 10, bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal. Batu yang besar-besar, batu yang 10 panjangnya dan lebarnya 8 hasta, sangat-sangat besar. Di situ digergaji, dipahat, dengan datar, mendirikan bait suci. Hanya di atas di rumah suci dia menggunakan batu yang disiapkan dari penggalian, dari palu dan kapak dan perkakas besi untuk pembangunan rumah suci. Tetapi di sini Salomo mendirikan rumahnya dengan batu yang berukuran yang dia bangun hampir sama bentuknya hampir sama dengan rumah Tuhan, tetapi yang bahan-bahan yang digunakan untuknya sendiri itu lebih mahal, lebih besar, sehingga ini menjadi renungan, jadi pelajaran bagi orang Israel di pembuangan. Demikian dia mendirikan istana yang demikian banyak gedung. Kalau dibandingkan dengan bait suci, dibandingkan dengan istananya, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa bandingkan, tiada banding. Di situ batu yang besar, batu-batu yang besar, yang mahal. 5 gedung, 6 gedung istana, gedung-gedung untuknya sendiri 5 gedung. Tetapi bait suci cuma 1. Bait suci 7 tahun. Tetapi hanya untuk dia sendiri 13 tahun namanya. Masih banyak lagi. Bagaimana Tuhan memberkatinya? Ada masalah apa di sini? Masalah dari orang, manusia, yaitu mementingkan rumah, mementingkan diri sendiri lebih banyak daripada Tuhan. Di sini kita cukup sampai di sini. Ayat 13 sampai dengan 37. Itu menuliskan tentang benda-benda logam bait suci. Di sini ada tembaga, mendirikan laut, yang penting di sini kita lihat di ayat 23 dan itu ada laut tuang dari di situ dibuat dari apa? Kemudian di situ laut itu bisa menampung berapa air? Di situ bisa memuat 2000 bat. 1 bat 2020. 1 bat bisa sama dengan 22 liter air. Jadi di sini ada jadi 40-an liter air. Satu tempat yang sangat besar sekali. Dan tetapi pada saat Israel mereka dijajah, itu laut bejana ini pun diberuntukkan. Pada saat kedudukan raja di
diruntuhkan, semua benda-benda berharga bejana ini, tembaga ini semuanya dijajah, dibawa pergi oleh bangsa asing, oleh Raja Asur. Pada saat mereka dijajah, semua benda-benda ini dibawa pergi. Mereka menyadari, kita demi Tuhan atau demi diri sendiri. Di sini kita Raja Salomo mulai timbul masalah dari dia mengambil istri putri Firaun. Tuhan tidak mengarahi dia. Sesudah dari pembuangan itu adalah penilaian Tuhan, itu tidak baik karena pertama kali yang dia lakukan yaitu mengambil istri Firaun, mengadakan hubungan dengan orang asing, seperti yang dikatakan oleh Nehemia. Mereka masih mengadakan mengadakan hubungan dengan Mesir, sehingga itu menjadi peringatan yang diucapkan oleh Nabi Nehemia. Sesungguhnya hati mereka mengandalkan Raja Mesir. Di masa pembuangan, akhirnya mereka menyadari Salomo mendirikan istananya sendiri lebih besar daripada bait suci Tuhan. Akhirnya yang dia dirikan semuanya tidak ada lagi, dan istananya pun diruntuhkan pada masa pembuangan. Ayat 38 dan seterusnya di situ menuliskan tentang bahan-bahan perkakas dalam rumah bait suci. Di situ ada pembasuhan tembaga, 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Di situ ada kereta penopang, di situ juga ada kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Setelah dia selesai mengerjakan semua ini, barulah dikatakan selesai apa yang ia kerjakan. Di sini kita melihat masalah dari Salomo. Besar-besaran mendirikan istananya. Saya tidak bisa boleh mengatakan dia dengan seadanya mendirikan bait suci bagi Allah, tetapi dia memang mendirikan bait suci bagi Allah, tetapi dia mendirikan istananya lebih besar. Saudara semua, baik dimanapun kamu berada, bagaimana dengan sikapmu? Kamu mendirikan sendiri istanamu yang besar-besaran atau mendirikan bait suci? Di sini ada 2 renungan. Pertama, kamu mendirikan hidupmu, yaitu baitnya Tuhan, lebih banyak, atau menikmati kenikmatan duniawi ini, menikmati barang-barang duniawi ini. Kamu mencari duniawi atau mencari Tuhan? Kamu mencari sendiri, menggali sendiri, atau mencari Tuhan? Dan waktu yang kamu gunakan di mana lebih banyak? Hidupmu berapa banyak? Apakah itu melebihi dari segalanya? Kalau hidupmu tidak besar, bagaimana besar
bagaimanapun besar pekerjaanmu, kekayaanmu, saya suatu hari akan sia-sia. Seperti Salomo, akhirnya semuanya jadi sia-sia. Semuanya hilang, habis. Bagi orang Hong Kong, dia katakan mencari rumah tinggal yang besar di tempat yang mahal. Sampai di sini saya agak kesel. Saya dulu pernah membawa sebagian orang percaya Tuhan. Dia katakan, "Pastor, kamu di Chunwan, kami tidak pergi. Karena keluar masuk kami di daerah Hong Kong. Kami tidak mau ke daerah Kowloon. Bahkan kami lebih-lebih pergi ke tempat Chunwan. Yang paling banyak kami hanya di daerah Kowloon sampai di Tsim Sha Tsui." Oh ya Tuhan. Akhirnya, oke, Tuhan di sini. Karena kamu tidak mau ke Chunwan, tidak mau ke Kowloon, jadi kamu tidak mau mengikuti Tuhan. Memang ada orang yang demikian. Rumahmu memang besar. Di daerah itu sangat bagus. Tetapi bagaimana dengan hidupmu? Apa yang kamu cari? Ini saya katakan itu adalah orang Hong Kong. Saya mengatakan sangat rendah. Kehidupannya sangat rendah. Kita ada Tuhan. Agar segala sesuatunya kita punyai. Pertama dan kedua, hidupmu yang kamu cari. Kedua, kita memberikan segala sesuatu bagi gereja lebih banyak. Seperti Salomo, dia hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk gereja yang harus kita kerjakanlah. Tetapi Salomo melihat kepentingan tempat tinggalnya sendiri daripada baiknya Tuhan. Dan kita ini bagus sekali untuk menjadi renungan bagi kita. Dan juga orang Israel di masa pembuangan. Kita lebih banyak untuk diri sendiri dan sedikit demi Tuhan. Bagaimanapun banyaknya, kita akhirnya akan menjadi sia-sia. Itu tidak kekal. Tuhan itu kekal. Yang kita layani yaitu Tuhan kita yang kekal. Bahkan yang kita kerjakan sampai pada menuju pada kesudahan, pada kekekalan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Amin.
的口告诉你，我的灵向你敞开，单单敬拜你，我的灵向耶下拜，为你真实慈爱，你对我从不更改，我要单单来敬拜。耶稣，我敬拜你，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你，哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门。哦，耶稣。耶稣，我敬拜你，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门。哦，耶稣。主，我敬拜你，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿門。哦，耶穌，哦，耶穌，我敬拜，哈利路亞，哈利路亞，阿門，哈利路亞，阿門。哦，耶穌，哦，耶穌。Tuhan kami memuji-Mu di dalam bait suci-Mu, Tuhan kami memuji-Mu. Oh
kami berkata padamu Tuhan, kami mengasihimu di dalam bait suci-Mu Tuhan. Engkau memilih orang-orang yang benar penyembah-Mu. Tuhan, terus sertai kami. Tuhan, kami dengan roh dan kebenaran menyembah-Mu. Dan Tuhan, beri kami agar kami bisa menguji diri kami sendiri. Roh Kudus, kami menyambut-Mu. Tuhan, Roh Kudus, kami menyambut-Mu. Terang-Mu masuk di dalam hidup kami. Di saat ini, terangilah hati kami. Bagaimana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami mencari hal-hal duniawi atau menanam untuk kehidupan sendiri. Kita menghabiskan waktu di hadapan Tuhan, atau kita mengejar pekerjaan kita dan kita berharap apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, atau kita melakukan untuk orang rumah kita atau demi rumah Tuhan. Mari kita duduk bersama, kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita dalam hidup kita, dalam setiap sudut, demi diri kita sendiri atau demi Tuhan, demi keinginan badan kita atau demi hati kita, yaitu untuk mendirikan bagi bait suci-Mu. Roh Kudus, datanglah, terang-Mu untuk menerangi kami. Pada saat Roh Kudus menerangimu, kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita, kesalahan kita, agar Tuhan memberikan kepada kita hati pertobatan. Kita datang di hadapan Tuhan karena Tuhan memberitahukan kepada kita, yaitu kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus kembali kepada Tuhan. Yesus, mohon Engkau mengampuni dosa kami. Tuhan, kami terlalu menginginkan akan duniawi ini, dan kami terus untuk diri kami sendiri, keinginan dalam hidup kami. Kadang hidup kami pun melaju pada duniawi. Kami tidak mendirikan bagimu bait suci-Mu. Kami terus untuk sibuk akan pekerjaan kami, sibuk akan mengurus anak-anak, sibuk akan hidup ini. Bahkan kami sibuk bagaimana bisa menikmati hidup ini. Tuhan, kami lupa akan Engkau. Ya Allah Bapa, ampunilah segala dosa kami. Badan kami datang dekat padamu, tetapi hati kami jauh darimu Tuhan. Ampunilah kami menghabiskan waktu kami dalam kenikmatan dunia ini Tuhan. Kami tidak mengadakan waktu untuk lebih banyak lagi mengenal akan Engkau, tidak membaca firman-Mu. Kami sibuk akan pekerjaan kami Tuhan. Kami hidup dalam kesibukan dunia ini Tuhan. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Bahkan kami juga berpikir bagaimana mencari banyak uang untuk
memenuhi segala kehidupan orang rumah kami agar lebih leluasa. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Bahkan di sini kami juga sibuk untuk mencari harus tinggal di tempat daerah mana. Ampunilah kami Tuhan, kami tidak mengikuti Engkau, kami tidak mendirikan bait suci kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Siapa papa parishera. Tuhan, dari besar sehingga dewasa kami seringkala kami hanya memikirkan untuk mengambil keputusan untuk diri kami sendiri. Kami tidak mendirikan kehidupan, mendirikan bait bagi Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Tuhan, kami tidak mau seperti orang Israel sampai di pembuangan, sampai diruntuhkan baru sadar dan baru mengetahui bahwa salah dan tidak menggunakan mata yang penglihatan yang kekal. Tuhan, dalam hidup kami Engkau lebih penting dari kami, lebih penting dari segala sesuatunya. Tuhan, mari saudara semua kita berdoa. Kita hidup lebih mementingkan akan diri kita sendiri, tetapi sekarang kita mengambil keputusan agar Tuhan menjadi sumber dari sentral dari hidup kita. Kita mengambil keputusan untuk mendirikan kehidupan kita, mengambil keputusan untuk ada dalam kehadirat Tuhan. Kita berdoa untuk hidup kita, untuk kehidupan kita, berdoa bagi Tuhan, bagi kita sendiri di tahun baru ini ya, tahun baru Yahudi ini. Tuhan, kita berdoa untuk hidup kita. Jadilah hidupku sebagai bejana-Mu, melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan Yesus,
Mohon Engkau kebenaran-Mu berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih di dalam seminggu ini, pada saat kami menyiapkan hati kami masuk dalam masa pengakuan dosa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas sharing dari Pastor Joshua yang mengingatkan kami di dalam hidup kami sesungguhnya apa yang terpenting. Tuhan, apa yang terpenting dalam hidup kami yang terpenting? Bapa, fokuskanlah pandangan kami, fokuskanlah tujuan kami, perbaharilah hidup kami, perbaharikanlah roh kami, ya Allah Bapa. Bapa, kami seluruhnya mohon Engkau membantu, Engkau menolong kami berfokus kepadamu. Yesus, terima kasih. Sampai di 1 Raja-Raja di pasal 7 ayat 48. Salomo baru mendirikan mezbah emas, yaitu mezbah doa. Tapi sampai di ayat 48 baru mendirikan mezbah emas. Roti, tempat menaruh roti sesajian, meja emas, kardil-kardil emas. Ini semua diletakkan di yang terakhir. Anak-anakku, apakah sekalian hatimu juga demikian? Lampu emas, kardil-kardil emas, yaitu terang Roh Kudus. Roti sesajian, yaitu tubuhnya Kristus. Kardil-kardil tertuju pada mezbah emas, yaitu lewat doa-doa mengundang kehadirat Tuhan. Di dalam hidupmu sudah berapa lama diletakkan? Seharusnya dia menjadi yang pertama, tetapi ini di urutan 48. Kita harus berdoa, kita harus bertobat. Salomo juga kita pejamkan mata. Tuhan, malam ini adalah doa awal bulan. Tuhan, kamu mempersiapkan diri untuk masuk tahun baru, masuk dalam pengakuan penebus dosa, pengakuan dosa, dan masuk dalam sukotmu, dalam kehadiratmu. Tuhan, terima kasih lewat pasal ini. Mohon Engkau membantu kami untuk memperbaiki hidup kami, agar Engkau yang kami utamakan, agar Tuhan yang utama. Tuhan dahulu, baru kemudian manusia, selanjutnya bumi. Tidak mau bumi yang terlebih dahulu. Keluarga juga demikian. Akhirnya baru Tuhan. Itu adalah salah. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus, terangilah kami. Roh Kudus, dengan kebenaran-Mu terangilah kami dalam firman-Mu. Memimpin kami masuk dalam tahun baru, masuk dalam penebus dosa, masuk dalam Sukot. Tuhan, tolonglah kami dalam hidup kami seluruhnya diubah. Kami butuh akan Engkau ya Tuhan. Kami juga percaya Engkau yang berdaulat atas segalanya, bukan karena
kerajinan kami, usaha kami. Tuhan berkatilah kami, sertailah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, kita doa pagi sampai di sini.